Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan pada malam ini selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, dan hanya kepada Allah kita memohon pengampunan. Salam dan salawat kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan bahwa ini kali kedua saya tampil di depan jamaah sekalian. Tahun lalu di Ramadan, bulan Ramadan juga. Ini kali kedua tampil di depan jamaah sekalian. Dan itu atas kepercayaan teman-teman, saudara-saudara yang ada di Masjid Terminal. Kebetulan kita juga masuk di dalam kepengurusan. Ada berbagai profesi yang tergabung di dalam kepengurusan ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi untuk menjadi manusia yang berkualitas atau menjadi umat di akhir zaman yang berkualitas harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama tadi, bagaimana kita saling mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, saling mencegah dari perbuatan kemaksiatan atau yang mungkar. Kemudian tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu setiap profesi mesti ada perwakilan yang bisa menyampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam melanjutkan siar seperti ini. Saya juga baru belajar, mudah-mudahan bisa ke depan. Dan di sini tergabung ada yang dari kepolisian, Pak Jiruslan ini saudara saya, kakak sekaligus ketua pembangunan masjid yang mengajak kita tergabung ke sini. Alhamdulillah mereka istiqomah. Ada yang dari praktisi hukum, ada yang dari ekonomi, orang-orang teknik, pengusaha tergabung di dalam kepengurusan ini. Dan insya Allah akan memberi wawasan kepada kita. Olehnya itu izinkan saya menyampaikan hal yang berhubungan dengan profesi saya, dengan background keilmuan di bidang kesehatan atau bidang kedokteran. Jadi bagaimana puasa ini nanti mempengaruhi kesehatan kita, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak riset, banyak penelitian menunjukkan manfaat daripada puasa itu terhadap tubuh kita. Tahun 2016 lalu, seorang profesor dari Jepang, Prof. Yoshinori, melakukan penelitian bahwa pada tubuh manusia yang dipuasakan terdapat banyak manfaat. Kalau kita melaparkan tubuh ini, ada proses di dalam tubuh yang namanya autofagi atau memakan diri sendiri. Sel-sel yang sehat itu ketika lapar dia akan mencari makan. Yang dia makan adalah sel-sel yang sakit atau sel-sel yang mati. Sehingga sel-sel yang sakit ini atau tidak berfungsi lagi itu bisa ditekan produksi, karena kadang-kadang sel-sel yang sakit itu atau sel-sel yang mati itu memproduksi suatu toksin atau memproduksi suatu racun yang bisa nantikan tubuh kita jadi bermasalah.
Jadi penelitian itu mendapat hadiah Nobel karena sebenarnya cerita tentang autopagi, begitu dekatnya Allah dengan diri kita. Di dalam tubuh sudah ada memang program seperti itu, program apoptosis atau kematian sel yang direncanakan. Tapi profesor ini menghubungkan dengan puasa. Ternyata dengan berpuasa aktivitas itu semakin meningkat, memberikan peluang kepada sel-sel tubuh kita menjadi beregenerasi menjadi sel-sel yang sehat. Karena kalau kita bayangkan kita makan pagi, dalam 3 kali sehari kita makan pagi, makan siang, makan malam, hampir lambung ini tidak pernah istirahat, usus kita tidak istirahat, hati kita tidak istirahat, bahkan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon di dalam tubuh itu tidak istirahat. Jadi betapa berpuasalah untuk kita sehat. Saya kira hadis Nabi mengatakan bahwa untuk sehat maka berpuasalah. Dan sesuai kenapa ada perintah berpuasa kepada orang-orang yang beriman untuk mencapai predikat la'allakum tattaqun, karena memang banyak manfaat di dalam itu. Allah sangat sayang kepada diri kita. Kita tidak bisa mengontrol tubuh kita sendiri, maka secara otomatis tubuh kita yang bekerja. Bayangkan kalau kita yang mau pikir, jantung gerak-gerak sedikit, pasti tidak bisa kita lakukan. Atau paru-parunya bernapas, jangan berhenti dulu, tidak bisa kita kontrol seperti itu. Usus terus bekerja, lambung terus bekerja. Dalam waktu 4 jam itu lambung memproses makanan masuk ke dalam usus, 4 jam lagi. Jadi interval waktu 8 jam itu baru kita bisa makan lagi. Nah kadang-kadang kalau kita makan jam 7, semestinya kita makan jam 3, tapi kebanyakan kita makan jam 12, makan jam 1. Tidak pernah ada peluang usus ini istirahat, sehingga banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul. Misalnya kolesterol jadi tinggi, semakin tinggi, asam urat. Semua aktivitas ini paling penyakit-penyakit kronik, belum lagi penyakit jantung dan pembuluh darah yang mematikan. Banyak sekali yang terjadi di dalam tubuh kita yang membuat kita tidak sehat. Sakit-sakitan lah, sedikit-sedikit sakit lutut, tidak bisa berdiri. Ya, itu salah satu yang diteliti. Bahkan ada penelitian lain dilakukan coba di tikus. Itu dilakukan oleh Vladimir, tapi bukan Putin ya, bukan. Vladimir Nikidin namanya. Itu juga ada seorang petinju, siapa tahu kita cari Vladimir Nikidin, ada muncul petinju, tapi ada yang dokter yang meneliti. Ini diteliti tikus itu dipuasakan. Umur tikus rata-rata 2,5 tahun, rata-rata itu umurnya secara normal. Kemudian ada kelompok tikus yang dipuasakan, kemudian tidak dikasih buka, tidak dikasih makan. Setelah itu ada kelompok tikus yang dipuasakan, kemudian mengikuti puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, puasa Daud, selang-seling. Ada juga yang diberi kelompok tikus yang puasa Senin Kamis. Kemudian ada kelompok tikus yang tidak dipuasakan, diberikan makan enak. Nah, hasilnya apa? Kelompok tikus yang dipuasakan dan tidak diberi makan itu yang mati duluan. Jadi jangan lupa berbuka puasa, karena pasti mati. Jadi harus kita berbuka karena tubuh ini membutuhkan energi. Nah, kemudian kelompok tikus yang tadi selang-seling ataupun yang puasa Senin Kamis ini bisa bertahan sampai 4 tahun, melebihi dari kehidupan tikus yang normal. Artinya apa? Untuk kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa berpuasa itu bisa memperpanjang usia, bisa membuat kita awet muda. Jadi semua hormon-hormon yang dihasilkan oleh berpuasa ini, mulai dari hormon ke kulit ini menjadi kulit halus, bercahaya, itu karena efek dari tubuh merespon, namanya MSH, tidak bisa dibahasakan ini ya, melanin stimulating hormone. Jadi ada hormon melanin yang untuk kulit membuat bercahaya kita punya kulit, halus kita punya kulit. Kemudian ada juga hormon yang keluar mempengaruhi metabolisme, thyroid stimulating hormone dari gondok ini. Nah, ada thyroid stimulating hormone itu juga memberi energi, menghasilkan energi buat kita. Jadi kalau kita lapar, otomatis tubuh menghasilkan itu, menghasilkan hormon glukagon di dalam pankreas, kelenjar ludah perut.
itu akan keluar sama seperti kita makan 10 piring nasi. Dan itu Allah sudah kasih di dalam tubuh kalau kita lapar. Itu respon begitu banyak hormon-hormon yang berfungsi. Belum lagi yang berhubungan dengan libido. Jadi bulan puasa ini hormon-hormon itu akan keluar, namanya FSH, follicle stimulating hormone, ada luteinizing hormone yang mempengaruhi kesuburan pada perempuan. Ya, jadi bapak-bapak yang mau kawin, yang mau bikin anak, silakan di bulan Ramadan. Ya, idealnya memang 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu kita bisa melakukan hubungan dengan istri, tentunya ya, dengan yang sah. Kemudian banyak sekali manfaat lagi yang lain. Hormon-hormon, ada yang namanya morfin alami di dalam tubuh, endorfin, seperti endorfin. Ada hormon serotonin, tidak bisa saya bahasakan, ini bahasa medis memang. Dan itu memberi efek yang sangat kuat. Contoh tadi endorfin, itu hormon kebahagiaan. Selalu kita senang, selalu kita memancarkan kebahagiaan, keceriaan yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalau itu endorfin keluar 30 kali lebih kuat daripada morfin. Nah, morfin ini anti nyeri. Kalau kita dipukul, kita tidak rasa sakit. Dengan adanya ini endorfin di dalam tubuh, itu akan keluar semua. Begitu banyak manfaat yang didapatkan dari puasa ini. Belum lagi kesehatan mental kita. Di tubuh ini Allah siapkan di bagian depan sini area prefrontal cortex namanya, yang kita tempati sujud itu. Di situ kalau selalu diaktifkan, berpikir positif, tidak mencerita orang, ini otak-otak di bagian sini semakin menebal dia. Beda kalau kita sering mencela atau sering nonton pornografi misalnya, ini akan menciut, otak depan sini akan menciut, mengecil. Efeknya nanti otak kita akan atrofi, mengecil, sehingga daya pikir berkurang. Nah, manfaat puasa di sini, dengan kita berpuasa mengaktifkan semua itu persoalan-persoalan pikiran positif, akhirnya tingkat kecerdasan dari kita itu akan tinggi. Itu bisa kita lihat pada Imam Syafi'i di usia 15 tahun dia sudah selevel ulama dan sudah bisa memberi fatwa. Kecerdasannya di dalam hafalan, dan dia merasakan, biasa dia berpuasa selama berturut-turut ya, selama 16 tahun dia merasakan lapar. Jadi manfaat puasa begitu banyak untuk diri kita. Allah tidak menyanyiakan ciptaan ini. Ciptaan yang terbaik adalah manusia, dan sehat ditempatkan di kenikmatan yang tertinggi. Kenikmatan yang terendah itu adalah harta benda, dan kenikmatan yang utama adalah anak-anak soleh, dan kemudian kenikmatan yang paling kita harapkan adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.